Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Permata dengan NIM 08051182227001. Jadi di sini saya akan mengulas kembali materi praktikum dasar-dasar penginderaan jauh dengan judul materi uji akurasi. Baik, sebelum ke pengolahan data saya akan menjelaskan sedikit tentang materi uji akurasi, di mana tujuan dari praktikum kali ini adalah mampu memahami dan mempraktekkan langkah-langkah uji akurasi tutupan lahan. Penilaian hasil klasifikasi dapat dilakukan dengan melakukan uji akurasi pada hasil klasifikasi. Akurasi pada data spasial itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama akurasi posisi dan akurasi isi, di mana akurasi posisi hasil interpretasi itu mengikuti akurasi posisi sumber datanya. Kemudian untuk akurasi tematik itu berarti tingkat akurasi dari data tematik hasil klasifikasi. Nah, pada praktikum dasar-dasar penginderaan jauh ini itu lebih fokus pada uji akurasi tematik klasifikasi penginderaan jauh. Adapun tujuan dari uji akurasi adalah untuk mengetahui perbedaan data lapangan dengan data ukuran pada citra hasil reflektansi. Baik, langsung saja kita ke pengolahan data. Di sini kita sudah mendownload data praktikumnya, jadi langsung kita buka aja dari hasil download. Kita buka uji akurasi yang untuk di ArcGIS. Nah, ini kan masih belum ada kan itu bahannya, jadi ini kita masukkan dulu tutupan lahan, lalu kita add lamun, pasir, dan terumbu karangnya. Nah, ini adalah data Pulau Pahawang, data angkatan 2021 jurusan ilmu kelautan saat mereka field trip. Baik, selanjutnya ini kita ganti dulu warnanya. Untuk terumbu karang itu kita ubah menjadi warna merah. Lalu pasir itu warna kuning. Dan lamun itu warna hijau muda. Nah, setelah itu kita ke file, klik add data, lalu add XY data. Untuk ininya, choose a table-nya kita pilih titik koordinat yang dengan format txt. Klik add, lalu kita pastikan untuk X file itu tetap X, terus Y file itu kita ganti Y, atau jika tidak ada Y kita ganti ke file 3. Kemudian untuk Z filenya kita ganti ke ST. Jangan lupa untuk koordinat sistem kita ubah dulu menjadi WGS 1984. Oke, lalu kita klik OK. Nah, maka dia akan timbul beberapa titik seperti ini di beberapa daerah. Nah, kalau udah, langkah selanjutnya itu untuk bagian titik-titiknya ini kita klik pada bagian titik koordinat, kemudian kita klik kanan, klik properties, lalu kita ke labels, kita centang bagian label features in this layers. Lalu untuk label filenya itu kita ganti st. Untuk fontnya ganti Times New Roman. Lalu untuk ukurannya itu bebas, asalkan kita lihat antara angka itu tidak bertabrakan. Di sini saya coba untuk ukuran 10. Lalu klik apply, lalu klik OK. Nah, maka dia muncul angka-angka seperti ini. Nih, kalau di zoom. Kemudian kita akan merubah
titik-titik ini, titik koordinat ini simbolnya agar mudah dilihat. Kita ke titik ini, lalu kita ubah menjadi pin. Nih kita ubah, untuk warnanya bebas mau warna apa, lalu klik OK. Nah, maka akan berubah seperti ini. Bisa kita zoom dulu untuk memastikan. Berarti kalau di titik 1, titik koordinat yang pertama itu kita lihat, nah dia adalah non mangrove, sama juga yang titik koordinat kedua. Lalu untuk titik koordinat ketiga itu dia non vegetasi. Kalau untuk lamun, pasir, dan terumbu karang itu titiknya di pinggir-pinggir. Nah, bisa kita matikan, centang dulu tutupan lahannya. Kita lihat tuh, dia tuh berada di pinggir-pinggir dari data peta tadi. Nah, maka selanjutnya kita akan melihat apakah hasil dari klasifikasi citra ini sesuai dengan hasil ground check-nya. Langsung saja kita buka Excel dari hasil yang di download dari data praktikum itu ini. Nah, kita lihat untuk yang pertama itu kan klasifikasi citranya itu non mangrove. Kita lihat, kita zoom dulu apakah benar itu non mangrove atau bukan. Ini untuk titik yang pertama kita lihat, berarti ini titiknya itu benar di non mangrove. Kemudian yang kedua itu sama di non mangrove. Kita lihat untuk titik yang ketiga, warna kuning berarti itu non vegetasi. Berarti data dari klasifikasi citra ini sudah sesuai dengan hasil ground check. Nah, ini akan kita cek dari titik pertama sampai titik ke 23. Kita pokoknya itu kita cek apakah hasil klasifikasi lapangannya benar, dimana untuk warna merah ini kita centang dulu. Untuk warna merah itu adalah terumbu karang, untuk yang di pinggir-pinggir, tapi kalau untuk yang di tengah itu adalah pemukiman. Lalu untuk warna kuning pasir yang di pinggir itu juga pasir. Sedangkan kalau yang di tengah, nah seperti yang di sini atau di sini, itu adalah non vegetasi. Lalu untuk warna lamun, warna hijau, sama juga dia berada di pinggir-pinggir sini. Kalau di tengah berarti itu non mangrove. Sedangkan yang hijau tua ini itu adalah mangrove, dan yang biru itu perairan. Pastikan datanya benar. Kemudian untuk di data lapangan, cara mengisi data lapangan ini kenapa bisa ada 1, 0, 4, 0, 2, itu adalah kita lihat di sini mangrove dengan mangrove. Apakah di sini ada mangrove dengan mangrove? Kita cari. Nah, ini mangrove dan mangrove. Ada 1, berarti kita tulis 1 hasilnya. Non mangrove dan non mangrove. Kalau tidak ada, kita tulis 0, dan kalau ada kita tulis 1. Begitu juga seterusnya sampai perairan dan perairan. Kemudian kalau udah diisi semua, untuk total baris ini dapatnya dari mana? Total baris itu dapatnya dari sini, yang ini. Mangrove kan ada 1, berarti total barisnya 1. Nah, untuk non mangrove total barisnya ada 6. Itu hasilnya dari mana? Yaitu mangrove, non mangrove dan non mangrove itu ada 4. Lalu non mangrove
dengan pasir itu ada 2 didapat dari hasil ini. Berarti hasilnya 4 ditambah 2, 6. Begitu juga untuk lamun, terumbu karang, pasir, perairan. Nah, itu didapatkan hasilnya total dari semuanya 1 ditambah 4 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 5 itu hasilnya 13. Lalu untuk total kolomnya juga sama. Kalau total kolom itu secara vertikal, sedangkan kalau total baris itu secara horizontal. Nah, kemudian untuk prosedur akurasi ini dapatnya dari mana, yaitu kenapa bisa hasilnya 1 itu hasil klasifikasi itu dibagi dengan total baris dengan rumus J5 dibagi P5 karena ini di kolom J. Lalu yang non mangrove 0,66 karena 4 dibagi 2. Begitu juga seterusnya sampai perairan. Kemudian untuk user akurasi itu cara dapetinnya yaitu dari hasil klasifikasi ini dibagi dengan total kolom. Lalu untuk overall akurasi itu adalah hasil dari jumlah semua total baris. Yang ini 1, 4, 1, 0, 2, 5 itu kan hasilnya 13 untuk semuanya. Nah, 13 itu dibagi dengan 23 titik koordinat tadi. Dan hasilnya didapatkan dengan 0,565 sekian. Maka dapat dilihat dari semua hasil klasifikasi itu mendapatkan hasil overall akurasinya sebesar 0,5655652 sekian. Nah, jadi untuk kesimpulannya adalah uji akurasi pada klasifikasi citra ini memiliki beberapa tujuan utama. Yang penting itu untuk memastikan kehandalan dan kegunaan klasifikasi. Lalu yang dimana ada tujuan utamanya seperti identifikasi kesalahan, karena dengan menganalisis hasil uji akurasi kita dapat mengidentifikasi jenis-jenis kesalahan yang dilakukan oleh hasil klasifikasi citra seperti false positif dan false negatifnya, dan juga ini membantu kita untuk memahami di mana perlu ditingkatkan dan memberikan wawasan untuk pengembangannya lebih lanjut. Lalu ada pemilihan model terbaik. Itu adalah uji akurasi ini memungkinkan perbandingan antara berbagai model klasifikasi citra. Lalu pemilihan model terbaik ini melibatkan membandingkan akurasi dan kinerja model lainnya untuk memilih model yang paling sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik data. Lalu analisis kesalahan, di mana analisislah prediksi yang salah untuk memahami di mana model dapat ditingkatkan. Ini juga dapat melibatkan melihat contoh citra yang salah diklasifikasikan dan memahami faktor-faktor penyebabnya. Uji akurasi ini penting untuk memastikan bahwa model klasifikasi citra dapat diandalkan dan generalisasi dengan baik ke data yang baru belum pernah dilihat sebelumnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.